ぎゅー。ねえ。なんだかご機嫌斜め。よしよし。よろしく。Vision Prefect, Nova sudah Sofsiemi Soemi Liubi Maimi Bresimi Toshka. Yang artinya, halo semuanya, kembali lagi sama Onitama kesayangan kalian semua di sini. Pada video kali ini, tentunya kita akan melanjutkan ceritanya waifu asal negara Bapak Putin. BTW berkat gua nonton Masha and the Bear tanpa subtitle, gua mulai paham sedikit tentang bahasa Rusia. Contohnya, ya glupi igarzus. Nezabut tenazat nopku pot pisatsa post fight like iaktivirovat kolok like cikunize. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja Rosidere episode ketiga. Sungguh kakak idaman. Sesaat setelah Alia datang, Masha langsung memberikan pelukan hangat kepada adiknya itu. Meski udah sering kali diminta untuk dipanggil One-chan, namun Alia merasa aneh kalau harus mengubah panggilannya yang biasa. Masha si kakak peka bisa mengetahui adiknya itu sedang berbohong saat ini. Karena gak bisa mengelak lagi, Alia memberitahukan masalahnya itu cuma berhubungan dengan si Kuze dan Yuki. Masha yang udah terbiasa dengan adiknya yang selalu menceritakan tentang Kuze, membuatnya bersyukur karena sang adik akhirnya telah menemukan lelaki yang bisa menyentuh hatinya. Masha yang tahu adiknya itu gak bisa jujur sama sekali langsung melontarkan pertanyaan, kok bisa dia berteman dengan Kuze yang memiliki sifat tidak serius dan bertindak setengah-setengah. Karena gak punya pilihan lain, Alia pun langsung menceritakan masa lalunya di 6 tahun yang lalu, saat dia masih bersekolah di salah satu SD di kota Vladivostok. Kelas Alia dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelidiki UMKM di sekitar sekolah mereka. Dan kelompok yang bisa melakukan yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Singkat cerita, tim Alia yang berisikan dirinya, serta satu gadis dan 2 cowok, nampak membagi tugas untuk menyelidiki toko pakaian, toko roti, toko bunga, dan juga toko daging. Meski pada awalnya semua berjalan sebagaimana mestinya, dan Alia yang sangat antusias mengumpulkan sejumlah data di hari pertama tugas diturunkan, sayangnya di sini keseriusan Alia tidak diikuti dengan anggota tim yang memadai. Intinya, ketiga anggota timnya ini terlalu menyepelekan tugas karena deadline mereka yang masih ada 1 mingguan lagi. Udahlah beban, bisa-bisanya ketiga bocil ini nyindir si Alia dikala sedang membuat pembukuan untuk tugas mereka. Alia yang dasarnya perfeksionis tapi masih temperamen pun langsung emosi dengan ketidakseriusan ketiga teman setimnya itu. Semua keributan yang terjadi membuat Alia harus bekerja seorang diri. Alhasil, kelompok lainlah yang memenangkan hadiah sebagai kelompok terbaik. Alia yang udah gak bisa percaya dengan orang lain pun memutuskan untuk melakukan semua hal sendirian. Beberapa tahun kemudian, Alia yang merupakan murid pindahan nampak dikerumuni teman-teman sekelas barunya yang merasa kagum dengannya yang bisa lulus ujian pindahan yang terkenal sangat sulit. Setelah kerumunan tadi bubar usai mendengar bel sekolah, nampaklah Alia yang terkejut dengan seorang siswa yang masih bisa tidur meski suasana tadi terbilang cukup ramai. Inilah momen pertemuan pertamanya si Alia dengan Kuze. Meski awalnya si Alia ini gak tertarik dengannya, namun seiring dengan berjalannya waktu, fokus Alia selalu tertuju padanya, meski dalam artian kesal bercampur gemes dengan sifat Kuze yang semrawut. Sampai akhirnya festival sekolah akan diselenggarakan dengan kelas Alia yang akan mengadakan rumah hantu. Alia sendiri bertugas menjahit beberapa kain untuk dijadikan kostum hantu nantinya. Di saat 2 temannya yang ngajakin Alia buat pulang karena udah waktunya, namun Alia mengaku ingin mengerjakannya sampai selesai. Sekeluar mereka dari sana, Alia gak sengaja mendengar mereka berdua yang tidak menganggap serius festival sekolah itu. Jelas Alia jadi menyamakan momen saat ini dengan masa SD-nya dulu.
Naasnya, karena gak fokus jarum yang ia gunakan mengenai jarinya hingga mengeluarkan darah. Sembari membalut lukanya sendiri, Alia mengaku hanya ingin melakukan semuanya dengan maksimal dan tidak ingin menyerah sama sekali. Sesaat setelah ia merasa akan selalu bermain solo player, secara tiba-tiba ada yang masuk ke dalam kelas. やっぱりまだ残ってたか。 Singkat waktu, kedatangan Kuze di sana bukan semerta-merta pengen ngobrol doang, melainkan ingin memberitahukan bahwa dirinya baru aja minta bantuan pada klub kerajinan tangan dan menunjukkan izin penggunaan kelas untuk dijadikan camp pelatihan yang ia dapatkan dari orang dalam di OSIS. Meski telah diberi bantuan begitu, Alia tetap diam dan masih ingin mengerjakan semuanya sendirian. Namun ketika Kuze yang mengajaknya pulang dan mengatakan ia nggak punya pilihan lain selain melanjutkannya di esok hari, emosi Alia langsung pecah dalam seketika. Kuze hanya bisa diam sembari terus mendengarkan amukan Alia yang baru aja pecah. Setelah terhenti usai menanyakan apa salahnya berusaha semaksimal mungkin, Kuze memberitahukan yang salah itu bukanlah usahanya, melainkan caranya dalam berusaha. Festival sekolah tidak bisa dikerjakan seorang diri. Itu semua harus dilakukan bersama-sama agar hasil yang tercipta bisa menjadi yang terbaik. Alia pun hanya bisa terdiam mendengarkan ucapan Kuze barusan. Kuze sendiri merasa gak enak karena baru aja menasihatinya, dan hal itu membuatnya meminta maaf padanya. Keesokan harinya nampaknya semua murid yang sangat bersemangat karena kelas mereka yang diizinkan untuk melakukan camp pelatihan. Beberapa hari yang tersisa sampai festival sekolah dimulai. Nampaknya semua orang yang sangat bersemangat dalam mengerjakan tugas mereka masing-masing. Dan setelah festival sekolah dimulai, orang-orang yang ingin mencoba seberapa seram rumah hantu mereka langsung dibuat lari terbirit-birit gak karuan. Endingnya, kelas mereka berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kelas terbaik dalam festival sekolah tersebut. Acara penutup dari event itu ialah semua orang yang melakukan tarian rakyat di lapangan. Sementara itu, Alia terlihat menemui si Kuze untuk mengobrol dengannya. Karena Kuze yang selalu berucap layaknya sedang meledeknya, Alia pun mengomelinya untuk tidak berucap seperti itu. Kuze pun cuma bisa menurutinya biar gak mendapatkan omelannya lagi. Singkat waktu, setelah membicarakan tentang kekesalan Alia yang dipanggil sebagai Tuan Putri, yang dimana makna Tuan Putri dalam benaknya itu, ialah sosok yang tidak mengetahui rasanya kesulitan. Alia sendiri menyadari skill dan tampilannya yang bisa dibilang lebih baik dari orang pada umumnya. Tapi ia nggak pernah sekalipun berpuas diri dan akan sangat kesal jika semua usahanya dianggap sebagai sebuah keberuntungan semata. Kuze pun paham dan berjanji tidak akan memanggilnya Tuan Putri seperti yang lainnya. Selain mengucapkan terima kasih, Alia juga minta maaf karena telah berucap kasar padanya. Kuze merasa nggak masalah dan mengaku emang udah tugasnya untuk mengurus berkas-berkas. Sebagai tanda terima kasih sekaligus permintaan maaf darinya, Alia ingin melakukan sesuatu untuknya. Kuze yang mendengar hal itu pun hanya menanyakan nama panggilan Alia di Rusia. Kuze mencoba menebak mulai dari nyebut Alisa sampai dengan Aliska. Namun Alia memberitahukan ia biasa dipanggil Alia oleh keluarganya. アリア呼びする権利をもらおうか。一人だけ愛称を呼びする男として越にいる。 Gak lama kemudian, nampaklah beberapa NPC yang menghampiri Alia untuk mengajaknya berdansa dan menyatakan perasaannya. Melihat Alia yang kesulitan, dengan sigap Kuze langsung membantunya keluar dari situasi itu. 悪い、先約だ。 Bisa disimpulkan inilah awal mula Alia menemukan kenyamanan bersama orang lain. Atau dengan kata lain, inilah awal dari seorang Alisa Mikhailovna Kujo merasakan yang namanya cinta. Sayangnya di keesokan harinya semua hal keren yang dilakukan Kuze kemarin seolah-olah hanya sebuah mimpi belaka. Selesai bercerita, Masha menyimpulkan adiknya itu telah jatuh cinta pada Kuze. Meski Alia mencoba menyanggahnya, namun Masha tetap bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Masha yang ditekankan ia dan Kuze cuma temenan, namun lagi-lagi ia menyimpulkan semua berawal dari teman, lalu menjadi sepasang kekasih. Nah lo, ketahuan tuh rambutnya siapa tuh. Setelah terus membicarakan Kuze dan Sakun, Masha yang juga ingin bercerita sepertinya langsung disuruh keluar sama adiknya sendiri.
Di keesokan harinya, Napaka Kuze menemui ketua Kenzaki karena Yuki yang memintanya untuk membantu OSIS. Masha lalu mengenalkan diri sebagai kakaknya si Alia, sekaligus sekretaris OSIS. Setelah Kuze berkenalan balik, rupanya Kuze dimintai tolong untuk berbelanja dengan si Masha. Yoroshiku. Melihat wajah Kuze, Masha pun terdiam dan langsung menanyakan nama depannya. Masachika. Masachika. Mendengar nama depan Kuze adalah Masachika, Masha sempat tersentak dan seperti mengenalinya. Iya, gue yakin banyak dari kalian yang udah sadar dengan hubungan Masha dan juga Kuze. Setelah disadarkan oleh ketua Kenzaki, Masha langsung melepaskan tangannya dan beralasan hanya terkejut dengan teman adiknya itu. Nan desu ka? Ikimashou kaって言っただけなの。 Scene berlanjut di mall. Nampaknya Masha yang merasa nyaman saat berbelanja dengan Kuze. Di saat ia mendapati sebuah boneka yang terlihat seperti adiknya, Kuze hanya bisa diam melihat betapa antusiasnya senpainya itu. いいをイメージしたぬいぐるみを並べるというのはどうかしら。 Kuze pun langsung melarangnya untuk memajang semua boneka itu di ruang OSIS. Karena meskipun para gadis akan menerimanya, ia yakin 100% ketua Kenzaki pasti akan menolak usulan tersebut. Dongoknya di sini, ternyata toko itu juga menjual sebuah boneka yang sangat-sangat mirip dengan ketua Kenzaki. 自分用に買おうっと。 Selepas dari sana, Kuze hanya bisa pasrah dengan betapa absurdnya pemikiran si Masha. Ia merasa kagum dengan Alia yang bisa menghadapi Masha di setiap harinya. Setibanya mereka di toko penjual teh, Kuze menawari diri untuk membawakan bonekanya si Masha. ありゃにゃんをよろしくね。 Arianyang. Di tengah Masha yang masih incip-incip teh di toko itu, Napaka Kuze yang ditanyai pendapatnya tentang jenis teh hitam. Namun Kuze mengaku nggak tahu soal teh hitam sama sekali. Dalam hati, Kuze merasa Yuki yang berada di naungan sang ibu pasti lebih paham soal teh hitam ketimbang dirinya. 父さんと母さん、別々に暮らすことになったんだ。 Singkatnya, setelah orang tuanya pisah, Kuze memutuskan untuk ikut sang ayah, sedangkan Yuki yang kala itu seringkali jatuh sakit memutuskan untuk ikut dengan sang ibu. Di tengah Kuze yang sedang melamun, secara tiba-tiba, よしよし。 sontak Kuze pun sangat terkejut atas perlakuan Masha saat ini. Meski merasa canggung, namun dalam lubuk hati terdalamnya, ia merasa tidak asing dengan perasaannya tersebut. Awalnya elusan Masha membuatnya sangat tenang, namun langsung tersadar dengan betapa panasnya teh yang lagi dipegang olehnya. Aku butuh bantuan kalian, guys. Aku kesulitan milih. Onesan kawaii body mantap dengan sifat bocil ataukah cewek ubanan. Wibu. Dan berakhirlah alur cerita anime Rosidere episode ketiga. Entah kenapa nih ya, gua malah gak fokus ke masa lalunya si Alia cuy. Jujur banget, gua malah fokusnya ke suara Masha. Aduh, gurih di telinga. Asli, bikin candu pula di kepala cuy. Tapi ya kalian pastinya udah sadar kan? Siapakah Sakun yang dimaksudkan oleh Masha? Ya udahlah ya, gua langsung kasih rating aja 9,0/10. Fix no debat cuy. Berkat suara Masha, maksud gua berkat grafis pada scene Kuze ngajak Alia joget bareng tentunya ya. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di episode keempat di minggu depan nanti. Bye bye. 待った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